Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbi sahbihi sadri yasir amri wa berkata lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima, nikmat Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan akidah yang lurus, dan kita melanjutkan pembacaan kitab akidah Imam Al-Qutaibah. Saya bacakan matanya, nanti nek mau rampung kita bahas poin per poin. Jadi matanya yang mungkin zaman dulu para ulama itu yang di kitab itu ringkasan terus ditarik, terus dipegang. Nah nanti generasi berikutnya mensyarah, menjelaskan kalimat ini, maknanya ini, ayatnya ini, hadis ini, dan ini. Nah pada pertemuan yang lalu saya ulangi dikit sampai pada kalimat wal mashu ala kufain, dan mengusap di atas kedua sepatu itu sunnah. Wal jihadu ma'a kulli khalifatin, jihadul kufar laka jihaduhu wa alaihi salam, dan berjihad bersama khalifah yaitu jihad terhadap orang kafir, mau dapat pahala jihadnya sedangkan kejelekan dosanya bagi mereka. Artinya ini, kita kalau mau ngomongkan jihad yang syar'i harus bersama pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin cinta. Ketika dia masuk ke negeri itu tanya siapa pemimpin di sini. Ketika orang di situ mengatakan dengan nama yang sama atau kalimat yang sama, dia itulah pemimpinnya. Dan nanti di dalam hadis, dalam ayat itu kata pemimpin itu punya banyak pemakaian kata. Ada ulil amri, ada amir, ada umaro, kemudian ada imam, ada sultan. Maka kalau di Indonesia pakai istilah presiden ini bisa imam. Wal jihadu ma'a kulli barin wa fajirin, dan wal jama'atu ma'a kulli barin wa fajirin, dan seorang muslim wajib bersama pemimpinnya, baik pemimpinnya itu baik maupun kurang baik. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita baru mau taat ya pemimpinnya ini ustaz, yai atau ulama. Jadi siapapun pemimpinnya selama tidak bertentangan pada yang haram maka kita ikuti. Yakni al-jum'ah wal idain, yakni dalam urusan sholat Jumat dan idain termasuk jihad tadi. Wassalatu ala man ata min ahli qiblah sunnah, dan siapapun dari ahli qiblah orang muslim yang menjalankan sholat kok meninggal maka menyolatkan yang hukumnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya fardu kifayah, sunnah di sini maksudnya dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi gak mau menyolatkan orang yang punya utang leres, tapi Nabi gak melarang sahabat untuk menyolatkan. Terus Nabi sandalnya aku ranyolatke kowe wae. Nah ini menjadi dalil kalau tokoh kampung dan ustaz atau mungkin kiai gus di satu kampung, satu negeri, kalau ada ahli maksiat besar yang meninggal maka tokoh itu nggak perlu menyolatkan, yang menyolatkan yang lain. Misal kalau di sini ada orang yang bunuh diri, nah dengan nggak perlu kemudian ilmu ustaz menyolatke, sholatnya dia nggak mau warga. Tapi nek misal meninggal yang biasa, bukan yang aneh-aneh pada itu, maka mau disolatkan orang-orang yang punya kehidupan itu baik-baik saja. Kemudian wal iman qaulun wa amalun, wal iman yatafadhal, iman itu adalah ucapan dan amal. Sinkron, ngomong tapi hatinya nggak membenarkan, itu munafik. Ngomong tapi nggak melakoni, itu orang fasik. Kalau Islam ini nggak sholat, itu fasik. Para lagi nggak mau mengucapkan, juga nggak mau mengamalkan, karena itu orang kafir. Wal Quran itu kalamullah, dan kita mengimani Quran itu kalamullah. Berarti nek kalamullah itu bebas dari kesalahan. Dan ini sinkron dengan akidah Imam Ahmad sebelumnya, bahasanya Al-Quran itu kalamullah. Nanti dalam akidahnya Sufyan Ats-Tsauri juga sama, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal sama. Makanya akidah para ulama itu mesti sama, nggak mungkin beda. Wa alla yunzila ahadan min ahli qiblah jannatan wala naron, dan kita tidak boleh memastikan seseorang yang Islam itu sebagai dia itu wis ning neraka atau wis ning surga. Kayak sebagian habaib yang sering mengatakan guru saya hari fulan bin fulan itu disuruh masuk surga enggak mau karena temannya enggak ada. Akhirnya dia ke neraka, dia ngomong sama neraka ataupun penjaga neraka, temanku nek ra botoke genimu tak pareni. Niku jelas cerita khurafat, cerita yang tidak punya landasan, dan aku yakin itu cerita dusta.
Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala naqta'u as-syahadata ala ahadin min ahli tauhid, dan kita tidak memutuskan kesaksian iman bagi seorang dari ahli tauhid. Artinya kalau kemudian seseorang itu meninggal, kita tidak boleh mengatakan ini tauhid ini gak murni, tidak boleh. Kita menghukumi dohirnya, bahwasanya dia itu orang Islam, sholat, dengan sholatkan. Kecuali benar-benar dengan itu tinggal sehari 24 jam memastikan dia benar-benar gak sholat, gak mau. Tapi kalau cuma goro-goro atau ketemu nek Jumatan, bisa jadi loh Jumatan di tempat lain. Makanya kaidah ini tidak bisa digunakan untuk mengkafirkan orang LDI. Walaupun orang LDI kan belum sholat ini, dia sholatnya kan mesti di tempat yang sama, di mana-mana itu atau masjid-masjidnya juga. Nah, mereka sholat. Nah, walaupun mereka mengkafirkan kita tidak boleh melakukan hal yang serupa. Bahkan ketika mereka ada di kampung ini dan meninggal, dengan sebagai muslim harus ikut mengurusinya. Nek umpama mereka kemudian orang itu sangat pilih dulu dengan nonton baik, ya pun tidak apa-apa. Tapi nek dengan dipersilakan boleh untuk ikut, maka jangan harus ikut menolakkan. Dan saya mulai mengkritisi prosesi pemakaman jenazah kaum muslimin. Umumnya itu nek enten jenazah niku biasanya yang layak itu kamu korban atau kamu. Padahal Bapak Ibu dalam Allah, kalau nikahan aja jenengan dari mulai gerbang itu bisa nyumandaki gayung tamu yang datang, semua lembar, ini lembar panjenengan, ini baharan jenengan, ini jual jenengan. Maka dalam konteks orang muslim yang meninggal, hadiah terindah terakhir adalah ketika layatan itu. Kenapa? Karena nanti ketika disolatkan 40 orang ahli tauhid, dia mendapatkan syafaat Nabi. Disolatkan 100 orang, dia dijamin masuk surga. Maka ini namun syarat. Apa yang sering terjadi di masyarakat namun berubah. Cara ini pun, dengan ketika akan sendiri atau keluarga dengan situ, itu maringi beliau, siapin tempat sholat, maringi tempat wudhu. Lah, ini yang kamu itu buat namun mungkin lega. Nyuntung lu sholat ini, adik pulau, garwo pulau, putra pulau. Niku nek jenengan ngapain? Insya Allah menjadi sering terakhir yang paling indah. Dan saya sering melihat minggu terus ngobrol sosok perasaan saya mati sisa gitu. Nah, maka kebiasaan seperti itu monggo kita ubah. Nah, lalu saya yang kami berdoa masjid di sholat sesarkan itu benar nopo. Kan soal yang tersimpan dalam tebing masjid ada diwari pengen masjid adalah orang searah sama kuburan dan kesaking ini. Nah, maka begitu nama Allah itu jangan perbaiki dengan kami terjadi tersebut model yang lama. Karena iman semua yang kuatkan ini ternyata semua lagi iman. Dengan kan tidak tahu mungkin dari 100-200 orang yang datang melakukan mungkin 50-nya ahli tauhid yang masuk dalam hadis itu, wah dengan bisa mengantar ini keluarga sendiri ini masuk surga dengan baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala nukaffiru ahadan bidzambin illa taraka shalah wa in amila bil kabair. Ini sama kayak kita yang kemarin. Bahwasanya kita tidak akan mengkafirkan orang Islam manapun yang berbuat maksiat. Pokoknya gede mendem gede main orang kafir. Ini bukan berarti kita meremehkan dosanya. Dosanya tetap dosa besar, tapi tidak sampai pada kekafiran kecuali belas gak mau sholat. Dan ini perlu persaksian, bukan tuduhan. Bedakan antara tuduh sama menyaksikan. Nah, sekedar tuduh tidak boleh. Makanya pakai era sholat. Nah, sekedar itu berarti kan cuma kira-kira gak yakin. Tapi nek aku yakin dia nggak sholat. Lah kok ngono? Lah wong aku lho dinaon dia 24 jam 30 tahun saya memenuhi dia tidak sholat. Nah, itu yang terjadi. Monggo jenengan bisa persaksian. Wa alla nahruja 'alal umara bisayf wa in harubu. Dan kita tidak memberontak kepada penguasa dengan senjata meskipun mereka berusaha memerangi kita. Kenapa? Karena faktanya ketika terjadi konflik di suatu negeri, rebutan kekuasaan atau saudari yang berdarah-darah yang banyak jadi korban masyarakat sipil, 10.000 atau berapa puluh ribu rakyatnya meninggal padahal mungkin sami-sami.
orang hitam, orang kulit hitam. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang muslim harus menahan diri jangan sampai terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang menggunakan darah. Apalagi nanti akhirnya mengkafirkan, itu nanti bahaya. Al-Jazair itu sudah membuktikan bagaimana partai Islam itu menang, tapi militer dan menggencet. Akhirnya partai Islamnya dengan ulama-ulamanya keluarkan fatwa jihad. Wah, akhirnya berdarah-darah Al-Jazair pada tahun itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harus mawas diri, hati-hati dengan orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai kendaraan untuk mencari kekuasaan. Pokoknya akan rusuh, Nabi sudah mengingatkan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali banyak kerusuhan. Ini ada kerusuhan, orang yang berlari tidak lebih baik daripada orang yang berjalan tidak lebih baik daripada orang yang berdiri tidak lebih baik daripada orang yang duduk tidak lebih baik daripada orang yang tinggal di rumah. Pokoknya ada kerusuhan langsung saja dengan dalam mawon, rumah ini tutup, kencengi, kunci, gitu kan, pun kendala. Yang penting akan beras, yang akan duduk, yang akan nopo-nopo, mentega, goreng pun. Bismillah, ada dalam masjid, kamu boleh. Dan saya nggak ikut dalam, kita pelatihan macam-macam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa natabarra'u min kulli yara sayfa 'ala al-muslimina ka'inan min man kana. Dan kami berlepas diri dari setiap orang yang melihat pedang terhunus atas kaum muslimin siapapun itu. Jadi beliau mengatakan nek wong sing ngejak musuh aku mau melu. Wis tak serahke kepada Gusti Allah apa yang akan terjadi sama dirinya. Kemudian akidah berikutnya, poin berikutnya, wa afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr summa Umar summa Utsman. Bahwasanya orang terbaik itu Nabi kita Muhammad SAW, setelahnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini ijma dari masa ke masa, tidak bisa ditolak. Makanya nanti indikasinya ketika ada orang yang menjelekkan salah seorang dari tiga ini, bahkan empat termasuk Ali bin Abi Thalib, maka itu akidahnya menyimpang. Nah, akidahnya menyimpang berarti yang didakwahkan mesti keliru. Kemudian wal kafu an masawi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nadhkuru ahadan minhum bisu wala nantaqisu ahadan minhum. Dan kami menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi SAW itu manusia biasa. Mungkin ada luput, ada hilaf, maka para ulama sepakat kesalahan mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas kita generasi yang jauh dari mereka, yang mana Islam itu pasti datang dari mereka. Sejak dari Nabi itu mesti sahabat, Bani tabi'in. Nah, mereka sebagai manusia mungkin ada hilafnya, ada salahnya, maka kita tidak boleh membahas kesalahannya, hilafnya yang sedemikian dalam sampai melupakan kebaikannya. Mari bahasanya Pulau sekolah dan SD kali, terus dilalah. Pulau kemutan, ini guru pulau. Tapi guru pulau pas saya temui dia sudah tidak menjadi pak guru yang bisa digugu dan ditiru. Mungkin ketemu ini pas dia lagi mendung. Nah, pada waktu dia mendung dia salah, tapi mau nggak mau dia guru saya. Yang dulu ngajari A, B, C, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, kan? Nah itulah akhlak seorang Muslim. Walaupun dia punya guru yang ada akhirnya ada penyimpangan, tapi tetap menjadi gurunya. Maka para sahabat melakukan kesalahan, ya. Mereka bertempur sesama mereka dalam perang Jamal, perang Siffin, ya. Tapi di antara mereka itu masih banyak tersimpan kebaikan. Maka seorang Muslim yang jauh dari mereka tidak bisa kemudian sibuk membahas kejelekannya. Makanya, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala nantaqisu ahadan minhum, dan kita tidak boleh mencela salah seorang pun dari para sahabat Nabi. Wa nu'minu birru'yati, dan kita beriman kalau kita nanti akan melihat Allah di akhirat. Di akhirat, bukan di dunia. Nanti orang yang tidak menyimpang kalau dia mengatakan aku udah begini ketemu Allah, aku udah mau baca sholat maghrib, waktu ke masjid dalam Gusti Allah. Nah, yang kayak gitu dia jelas akidahnya menyimpang. Kemudian wa tasdiqu bil ahadits allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ru'yati haqqun, dan kita mengimani bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan Allah bisa dilihat itu benar. Salah satu contohnya, innakum sataruna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu semua akan melihat Rabbmu pada hari kiamat. Kama tarawunal qamara fi lailatul badr, sebagaimana kamu melihat bulan purnama di malam
yang terjadi bulan purnama. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu pasti. Nah, cuma bersyarat untuk ahli surga. Kapan? Ya setelah dia masuk surga. Nah, ahli maksiat kalau dia bertobat maka dia nggak perlu mampir neraka. Tapi kalau dia nggak bertobat, dosanya akan dicuci dulu di neraka, baru nanti masuk surga. Dia pun berpeluang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wattiba'u kulli ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayya'lama annahu mansuhun fayudbi'a nasihahu. Dan kita mengikuti semua yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya, kecuali bila diketahui telah terhapus hukum itu, dan kita mengikuti hukum yang menghapusnya. Jadi ketika ada hukum A terus datang hukum B, A ini dihapus sama B, maka kita ikuti yang B. Tapi kalau nggak pernah ada ini, maka hadis itu, riwayat itu tetap kita pakai. Kalau kayak contoh, misal kullu dinabin minasibai fa'akluhu haramun. Semua binatang yang tertarik, siungit dorowo, kucing, anjing, singa, macan, termasuk di situ, maka memakannya haram. Maka orang Islam ya selamanya nggak akan makan itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menghapusnya. Tapi nek ada, sebagai contoh misal, Nabi SAW pernah mengatakan, buat dubuku minasoy, dan yang namanya haina. Apa haina? Haina itu kirim boten, macan boten, singa boten. Jadi sikilnya dawa karep buri cendek. Nabi mengatakan haina itu termasuk buruan, buruan. Ketika boleh diburu berarti boleh dimakan. Sehingga sebagian ulama menghalalkan makan haina, padahal haina itu siung. Maka ketika muncul dalil yang mengkhususkan dari larangan yang besar, bukan berarti semua duwe siung jadi boleh boten. Semua sing duwe siung tetap tidak boleh kecuali haina. Boten. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada kubri hakun, dan kita mengimani kalau ada kubur itu benar. Mungkin ada ormas besar bawaan dari luar negeri masuk ke Indonesia, ibu pimpinnya pokoknya udah khilafah. Pemimpin kalau tidak istilahnya khalifah atau khilafah dia akan sah. Keislaman kita nggak akan baik kalau nggak ada khalifah. Tapi akidahnya rusak, dia nggak mengimani ada kubur. Alasannya karena ada kubur, hadisnya ahad. Padahal hadis tentang siksa kubur, ada kubur, pertanyaan kubur, termasuk doa Nabi SAW berlindung dari siksa kubur itu buahnya dengan jalur yang macam-macam, itu namanya mutawatir. Sehingga nggak bisa kita lari dengan menyingkirkan itu dari akidah kita, nggak bisa, harus mengimani. Maka pertanyaannya, apakah mungkin Islam akan baik ketika diperjuangkan di atas akidah yang kurang baik? Kan mungkin. Makanya zaman dulu ketika Nabi itu mengirim surat kepada kerajaan Persia, kerajaan Romawi, mereka kaget. Oh ini bahasa sih, tahu tak ini atau tak ini, ngerti ngirim surat, mau ini asli taslam, lebu Islam, nek kue lebu selamat, nek kue lebu untuk pahala pengpindo, nek kue ram lebu untuk dosa pengpindo, nek kue gak lebu Islam bayar jizyah, nek ram belum ayo biut cukup. Gak benar-benar di luar nalar, mereka sampai gak mempertimbangkan. Nah, sampai akhirnya puncaknya Yerusalem itu bisa diambil lagi pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Beliau itu dibayangkan sama orang Nasrani pada waktu itu. Oleh raja-raja mereka pakai kereta kuda yang besar, baju kebesaran yang besar, dikawal sama orang-orang hebat. Dan beliau jalan sendirian, naik keledai dengan jubahnya yang biasa banget, timak-timik. Terus dalam rangka untuk menerima kuncinya Yerusalem, karena penguasa Yerusalem pada waktu itu nggak mau menerangkan kalau nggak kepada Khalifah Islam pada waktu itu. Begitu diserahnya itu dengan lagi bisa ngalah ke Romawi, ternyata mengkoyong ini bentukannya juga. Makanya Bapak Ibu dalam para ulama kemudian meramu kenapa umat Islam pada awal masa itu berjaya, karena akidah. Makanya ini akidah nggak benar dengan perjuangan Islam itu pertanyaan apa ini iso tidak mungkin. Kita sedang memperjuangkan agama Allah, kita sedang memperjuangkan risalah Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, tapi kok malah menggunakan akidah yang tidak diridhoi Allah, tidak mungkin bisa. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, wal mizanu haq, dan mizan itu benar adanya, wal hautiku haq, dan teladan itu benar adanya. Teladan ini pernah kita bahas juga di kajian yang pagi.
wa syafa'atu haq, syafaat ini adanya benar, wa qaumun yakhrujuna minan nar haq, dan orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, yang merokok, atau orang fasik juga, yang fasik nanti dikeluarkan, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu juga benar, wa khurujud dajjal benar, dajjal keluar nanti benar. Pokoknya nanti berkali-kali yang ada, saya jelaskan poin per poin ini. Wa raj'u haq, dan hukum rajam buat pezina itu juga benar dalam Islam. Nah ini. Kemudian kalimat berikutnya, wa idza ra'aita rajulun yuhibbu Sufyan as-Tsauri. Ini nama-nama ulama. Kalau kamu melihat ada seorang yang mencintai Sufyan as-Tsauri, kemudian wa Malik bin Anas dan Malik bin Anas, wa Ayyub as-Sakhtiyani dan Ayyub as-Sakhtiyani, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubaid, Sulaiman at-Taimi, Syarik, Abdul Ahwas, Al-Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Mubarak, Waqi' bin Al-Jarrah. Waqi' bin Al-Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hanbal, ini yang membawa bendera madhab Hambali. Kemudian Ishaq bin Rahawai, dia mengatakan fa'lam annahu 'alal thoriq, ketahuilah mereka berada di atas jalan yang benar. Maksudnya ini nama-nama ulama besar. Kok sampai ada ustaz, guru ngaji, pendakwah, dai menjelaskan qala Sufyan as-Tsauri, qala Sufyan ibnu Uyainah, qala Ishaq bin Rahawai, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka insya Allah yang dibawa kontennya itu konten benar. Tapi nek wis pola Khomeini pola akal ya. Makanya jangan harus hati-hati. Makanya di sini ya, dalam tahapan belajar Islam niku termasuk kunci agar tidak salah dalam belajar adalah bahwasanya yang disampaikan harus bersumber dari para ulama-ulama terdahulu yang sudah terrekomendasikan. Sebagian namanya ini, walaupun enggak di luar ini masih banyak, ada Imam Bukhari, ada Imam Syafi'i dan seterusnya. Jadi ini istilahnya begini. Kalau sampai ada orang yang menyebut nama-nama ini, insya Allah materi kajiannya itu aman, enggak ada yang aneh-aneh. Wa idza ra'aita rajulun yaqulu haula'i suka, sampai ada kamu ketemu dengan orang yang mengatakan itu para imam yang disebut itu adalah orang-orang yang ragu dalam beragama, enggak punya prinsip gitu. Fahdaru, hati-hati sama pendakwah seperti itu. Fa innahu ala ghairi thoriq, maka dia hakikatnya berada bukan di atas jalan yang benar. Wa idza qala, dan apabila dia berkata al musabbihatu fahdaru fa innahu jahmiyah, dan apabila dia berkata itu tadi ulama-ulama musabbihah, saling kata musabbihah ini musabbih. Jadi mereka ini ulama-ulama ini ketika datang ayat tentang sifat-sifat Allah, mereka itu mengimani seperti yang Allah sebutkan, tidak mentakwil, tidak menolak. Contoh yang jumlah fawqa aydikum, tangan Allah di atas tangan kalian. Nah para imam ini mengatakan Allah punya tangan, tidak imani tangannya seperti apa, kita tidak takwilkan, kita tidak tolak. Nah orang-orang yang fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan haulai al-musabbihah, orang yang punya ucapan Allah punya tangan itu musabbihah katanya. Maka di sini dikatakan kalau ada orang menuduh ulama-ulama tadi musabbihah, fahdaru fa innahu jahmiyun, maka hati-hatilah karena dia seorang jahmiyun. Nah jahmiyun ini apa? Nanti saya jelaskan. Jadi ada musabbihah, ada jahmiyun. Wa idza qala, kalau dia berkata al-mujbirah, jadi ada namanya jabariyah dalam urusan akidah tentang takdir, ada jabariyah, ada qadariyah. Yang qadariyah itu manut dengan dirinya, kalau yang jabariyah itu manut dengan takdir. Fahdaru fa innahu qadariyun. Hati-hati kalau ada yang menuduh ulama itu dengan jabariyah, hati-hati dia adalah qadariyah. Wal imanu yatafaddal, wal imanu qaulun wa amalun wa niyatun, dan iman itu naik dan turun terdiri dari ucapan, amal dan niat. As-sholatu minal iman, salat itu bagian dari iman. Karena kalau tidak salat itu bisa merusak iman. Wasakatu minal iman, zakat juga bagian dari iman. Maka ketika tiba masanya, tiba waktunya, orang yang beriman akan berusaha bayar zakat, bukan lari dari zakat. Wal hajju minal iman, haji juga bagian dari iman. Wa imatotun ada anitorik minal iman. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa saat yang menyingkirkan duri di jalan juga bagian dari iman. Namun malah punya perasaan ben ngerti ya jamaah satu lembane ku sesuk sing ngapure pincang sing berarti kan kita rinduwi. Ini hati-hati yang kotor, tidak boleh. Tapi lain dengan
nyata-nyata melampah, nyata-nyata ngertos, enten eri bentuknya nopo paku, nopo kayu, nopo beling, nyerowot dengan ampun dengan pingin memiliki iman yang baik yang benar mandek, melampah di mandek, numpak pit di ngering, numpak motor mandek, standar jiko singkir tidak boleh mendiamkan. Seperti itu iman seorang yang beriman. Nanti menang baik, itu imannya bermasalah. Bapak Ibu dirahmati Allah, wa naqulu, dan kami katakan annasu indana mu'minuna bil ismil ladzi sammahumullahu wal iqraru wal hududu wal mawarisi, dan kami mengatakan manusia menurut kami adalah orang yang beriman dengan nama yang Allah berikan kepada mereka serta dengan pengakuan hukum-hukum hudud dan warisan. Artinya gini, ketika dia itu orang Islam, maka kita akui keislamannya, maka dia punya hak waris juga, punya hak hukum-hukum yang harus dia terima. Salah satunya dijaga darahnya, kehormatannya, dan nama baiknya tidak boleh diganggu. Wala naqulu haqqan wala naqulu indallahi wala naqulu ka imanin Jibril wa Mikail li anna imanahuma mutaqabbalun. Kami tidak menyatakan bahwa iman manusia itu adalah iman yang sempurna, dan kami tidak mengatakan bahwa iman mereka seperti imannya para malaikat, imannya Jibril, Mikail, karena iman keduanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman kita itu ada dan naik dan turun dan bisa harus diakui oleh sesama muslim yang lain, walaupun beda ormas, walaupun beda kulit, walaupun beda suku, beda negara. Mereka orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Wala yusalla khalfal qadariyyin wala rafidin wala jahmiyin, dan kita tidak sholat. Jadi beliau mengindikasikan orang yang sudah menyimpang akidahnya, dan penyimpangan akidah yang paling besar itu Syiah, Qadariyah, sama Jahmiyah. Beliau mengatakan kalau ada orang Syiah yang ada Syiah, ada orang Qadariyah tidak iman dengan takdir, dan ada orang Jahmiyah yang kemudian menolak sifat-sifat Allah, maka beliau mengatakan kami tidak mau jadi makmumnya. Dan bualah orang Syiah itu cirinya gampang, klan ini itu ketok. Gawe sing ngoten niku, sorbane ngoten niku, gedhe koyo donat ngoten niku. Nah, nek sing ngoten niku, nah niku wong si agis. Boten usah salat di belakang. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata inna hadhil ayah makhluqatun faqad kafara. Barang siapa yang berkata bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan makhluk. Jadi Allah niku khaliq, selain Allah niku makhluk. Nah, Quran itu bagian dari firman Allah yang terucap oleh Allah, bukan makhluk. Maka kalau itu bagian dari Allah, maka terbebas dari kekurangan dan kesalahan. Makanya nanti di dalam tafsir dari berjudul Indonesia, niku enten kurikulum di dalam ilmu tafsir niku pelajaran namanya hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya pelajaran dari filsafat barat. Sing intine apa? Sebuah kalimat itu punya makna, tapi dengan ilmu hermeneutika kita bisa menerjemahkan isi di dalam kalimat itu. Angel, Pak. Sehingga orang itu kemudian menginterpretasi sebuah ayat itu bisa kemana-mana. Dari mulai misal hanya tentang poligami. Itu dalam seminar mereka itu iso dadi temanya larangan poligami itu. Jadi bisa balik ke 180 derajat. Makanya saya kuliah di salah satu kampus kayak gitu, saya ngapain punya gelar dari kampus kayak gitu. Jadi saya itu sampai pas nulis tesis itu saya tuh pengennya netral, nggak mau bahas kayak gitu. Saya ajukan judul itu energi nuklir di dalam Al-Quran. Jadi kan netral banget, nggak ngomong ke akidah, nggak ngomong ke apa-apa, ditolak. Mosok judulnya ini. Karena kalau aneh-aneh menurut itu, saya nggak mau. Akhirnya saya pilih nopo selain. Kontrak kuliah tinggal tesis itu tentang orang putih. Ya lunas juga. Jadi nggak kemudian nggak membayar. Makanya Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. Sembahlah aku ada, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Wa maka Allah liya'mura Musa ay ya'budu makhluqan, dan tidaklah pantas bagi Allah memerintahkan Musa agar menyembah makhluk. Wa yuqrafu Allahu fis sama'i as
as-sabi'ah ala arsihi kama qala ar-rahmanu ala al-arsis awa. Ini perlu jelaskan juga. Dan Allah dikenal berada di atas langit yang ketujuh, di atas sana ada arsy-Nya, sebagaimana firman-Nya ar-rahmanu ala al-arsis tawa. Kemudian firman pada ayat yang lain, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Miliknya segala yang di langit, di bumi dan di antara keduanya, dan yang di bawah tanah yang paling dalam juga milik Allah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu wan nuru makhluqatani la yafnayani, dan surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang Allah ciptakan dan tidak akan fana, tidak akan rusak, tidak akan sirna. Wassalatu faridatun minallah wajibatun bitamamin ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati fiha. Dan sholat itu kewajiban dari Allah yang wajib dilakukan dengan kesempurnaan rukunnya. Di situ ada rukuk, ada sujud dan bacaan-bacaan di dalamnya. Wallahu a'lam. Selesai. Matanya selesai saya bacakan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang saya cuplik satu kalimat saya jelaskan. Cuplik satu kalimat saya jelaskan. Mudah-mudahan setahun selesai. Saya mau nanya Pak Guru. Monggo Pak. Ya, ya. Kasus yang baru saja terjadi di Nepal itu hukumnya gimana? Nepal, saya belum tahu Nepal. Nepal itu kan dari kerusuhan besar luar biasa yang digerakkan oleh Gen Z. Nepal itu kan negara Hindu ya? Iya. Negara Hindu. Negaranya apa? Pejabatnya itu korup. Iya. Pamer. Ya, dia itu kan Nepal kan terjadi karena Indonesia yang mengikuti Indonesia. Ya. Nah, maka kembali kepada kalimat berikutnya, bahwasanya kita tidak memberontak pada penguasa yang sah. Artinya ketika pejabat itu jelek, itu kita kalau kembali kepada Al-Quran, di Al-Quran disebutkan maka dari wali minabat bibati. Dan seperti itulah kami berikan pemimpin yang dolim buat mereka yang dolim. Maka ketika kita mendapati pemimpin kita itu dolim, korupsi dan seterusnya, maka kita harusnya berintrospeksi sampai di bawah. Apakah di bawah itu masih banyak praktek-praktek seperti itu? Dan ternyata ini masih banyak. Sehingga dalam konteks menanggapi itu, mungkin nanti kita jelaskan juga secara detail. Tapi secara umum adalah ketika misalnya mendapati penguasa jenengan ini belum sesuai dengan yang jenengan harapkan, idealisme yang jenengan impikan, maka tugas kita bersabar. Nanti dalam akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan yang kalimat yang jelas, fasabru tahta lima sultan. Seorang muslim harus tinggal bersama penguasanya dan berlandaskan kesabaran. Sabar. Penguasanya galak, sabar. Penguasanya pengen ngapusi, sabar. Penguasanya mau pengen kocone dhewe rakyat kita dimusuhi, sabar. Didoakan. Makanya yang jarang kita dapatkan di negeri kita. Jadi pas khotbah itu mendoakan pemimpin. Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaikilah pemimpin kami. Nah, saya bermimpi kalau khotib-khotib itu diamanahi untuk mengucapkan doa yang seperti itu atau yang semisal itu. Ada ratusan ribu masjid, mungkin sampai jutaan masjid di Indonesia. Itu kalau khotibnya semua mendoakan seperti itu, mudah-mudahan pemimpinnya akan berubah jadi baik. Kenapa? Karena Imam Ahmad mengatakan baiknya pemimpin akan berimbas pada baiknya masyarakat. Kalau kayak contoh, kalau terangkan menjelaskan tentang judi online itu kurang-kurang, terus tak sampai era kurang-kurang. Tapi apakah judi online turun? Boten, tambah oke. Soalnya apa? Sing main judi orang milih pengajian, ini jogo. Nah, tapi begitu kemudian yang membuat kebijakan adalah negara, harus ditutup, harus begini. Akhirnya kan muncul data. Ada 8 juta pemakai, ada 200 atau 300 triliun yang digunakan untuk judi setiap tahun. Kemudian nanti data kriminalitas meningkat sekian gitu kan. Itu lebih masif. Makanya pentingnya penguasa itu kita sabari, kemudian kita doakan. Jadi dalam kasus Nepal, kalau kembali ke akidah ini dan yang sebelumnya, kita seorang muslim menahan diri masuk rumah, mendoakan semoga negeri ini baik-baik saja. Dan dalam pas ngomong-ngomong seperti ini, kalau dari misi dan daerah ini, jadi kalau cerita rugi kedah melewati seperti ini, terus sebelah kiri keblokir, sebelah kiri blokir, akhirnya itu terobos. Belok motor itu terus tetap pokoknya harus pulang, tidak ada nonton, tidak ada. Makanya itu akhirnya yang terjadi kan pemerintah Solo ya bingung juga itu dan dari semua fasilitas umum. Dan jadi nggak ada kegiatan halte-halte ini kan sampai detik ini kan masih banyak yang belum didandani karena anggaran dari pusat dan sunan gitu kan. Terus ada kejadian gitu lagi.
menghasilkan kebaikan buat masyarakat secara luas, yang ada malah bencana. Yang bisa saya sampaikan itu. Ada lagi? Gimana Pak? Dalam tadi yang disampaikan oleh imam-imam, kemudian ada misalnya kajian hanya ini Quran saja, hadisnya tidak diakui. Nah itu jelas orang salah. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran untuk tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta Allah, ikuti aku. Nah ikut aku, Nabi Muhammad itu ikut apa? Ya ikut hadis. Ikut hadis, ikut Quran, ikut hadis. Dan Quran itu jelas menjelaskan hadis. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau fikum amro ini tak tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang selamat Quran dan sunnahku. Nanti dalam hadis yang lain Quran, sunnahku dan sunnah muwafaq rasyidin. Makanya ini jelas keliru. Dan saya sering contohkan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka masalah jangan ke dia. Olehnya mati berarti dia belum dewi atau satu dewi rasa kafan. Soalnya soal prosesi pemakaman jenazah itu tidak ada di dalam Quran. Maka bagaimana dia akan sholat dengan benar ketika dia menolak hadis? Bagaimana dia akan haji dengan benar kalau dia menolak hadis? Makanya orang-orang seperti itu sajane mau malesin aku nih pengen golek panggung. Sehingga nanti muncul orang-orang Islam abangan, kemudian meleset malah jadi kami kaya. Jadi sholat tapi caranya nggak benar. Saya pernah praktek sini dulu. Jadi sholatnya ya umum itu kok. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Tuk wadah doa minggu mulai bayang empot dikarenakan dewi dewi sini yang mau malah sinau. Padahal sinau kan jane loh gitu. Longgarke hati, legah mengke diamalke dan itu dilakukan setiap hari. Dan ketika ke masjid mulai masjid nyaman ini jane nggih. Arep kula sak enak-enak iku melaras itu iki arep kula. Nah mulai masjid nyaman itu. Ternyata masjid sing sumpah mambu niku nah iki kan boten. Makanya ada yang seperti itu, saran saya jangan dipakai lagi, jangan diulang lagi, atau kalau jangan cuma sekedar hadirin, jangan pernah mengadukan karena bahaya. Ada yang ibu sepuh datang ke saya ngomong, Mas, aku ada ustaz ngomong ini Mas, bahwasanya kita itu walaupun sudah tua dulu, kita tetap harus menghangatkan rumah tangga. Caranya gimana? Biar gairah itu muncul terus, maka jenengan sama garwa itu ya boleh kok nonton film porno bareng-bareng. Ngoten niku. Terus tanya ke saya, apa hukumnya? Saya bilang, ini kurang cetok. Ayatnya jelas nggak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Pokoknya saya dijelok orang pambil dalam video itu. Maka dia bertentangan dengan hadis, dengan ayat, dengan dalil, dan banyak yang ditentang. Makanya saya katakan beliau, dan dengan hadir di majelisnya, orang yang ada, maka dengan kalau bisa kasih masukan, nggak berani dengan pulang, nggak usah mendengarkan. Karena kalau nyata-nyata penyimpangannya itu nyata dan dia itu benar-benar menyampaikan, bukan sekedar salah ngomong, ya, maka nggak mau tobat, nggak mau perbaiki, ya sebaiknya jangan pernah didengarkan lagi. Karena bahaya. Nanti dia ngomong lagi dengan nggak punya filter, kejebak dalam omongannya, akhirnya ngikut. Nah, ini yang paling bahaya. Ngikut tanpa sadar, tanpa ilmu. Bukan. Cekap ya, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila berkata yang sudah saya sampaikan, warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.